Za. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau memberikan klarifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sparkling ya, mengenai tentang kapan sih bisa ibadah offline, kapan sih bisa ibadah bareng lagi, dan kalau dari Za. Dan banyak juga teman-teman yang kasih feedback gitu, kapan sih kita bisa bareng-bareng lagi, karena banyak juga yang udah kangen kan rame-rame, fellowship bareng gitu. Terus kayak mungkin udah ada beberapa yang jenuh ya sama semua yang serba online, kayak kalau misalnya online, ibadah online, rapat online gitu. Ya, betul. Dan hari ini kita mencoba untuk memberikan solusi dan jawaban tentang setiap kegelisahan dan pertanyaan dari teman-teman Sparkling semua. Nah, jawabannya adalah ibadah live streaming. Wow. Akhirnya saya kita mengadakan ibadah live streaming. Dan itu coming soon. Masih coming soon. Jadi untuk tanggalnya, terus untuk bagaimana caranya untuk bisa ikut ibadah live stream akan diberitahukan oleh pemimpin area setempat ya. Betul, lewat tim GA yang ada ya, tim GA area teman-teman ya. Dan itu akan segera ya teman-teman ya. Segera ya saya. Betul. Jangan lupa dukung doa ya. Ya, tetap dukung doa ya teman-teman. Dan itu akan mengalami tahapan-tahapan ya. Mungkin pertama dari leader dulu, tim GA dulu, baru nanti mungkin ke depannya lebih ke per area masing-masing. Betul banget. Tapi sekarang kita tetap mau PW, Praise and Worship secara online dengan penuh sukacita juga tentunya. Betul banget teman-teman. And then langsung aja ya. Check this out. Shalom Sparkling, mari hari kita membawa syukur kita dengan beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan buat Dia yang layak, Yesus Raja segala Raja. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita beribadah hari ini. Bapa, kami ucap syukur buat setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau dekat dengan kami tahu Engkau mengasihi kami dan menuntun setiap hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik, persembahan dari hidup kami Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah hari kami mengalami Tuhan, dan biarlah Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kita percaya, mari kita bersama berkata, Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia Tuhan yang layak terima pujian kita. Oh Yesus, kami mau bersorak. Haleluya. Oh batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup.
Yesus batu penjuru. Oh Yesus batu penjuru, darimu-lah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Segala pujian bagi Tuhan kita. Kaulah Raja atas segala raja. Amin. Nama dan segala nama. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersorak, kami memuji. Sebab Dia agung, Dia perkasa. Come on. Agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, mari naikkan pujian kita kepadanya. tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan kita. Yesus. As now we come into your presence, we believe that you will touch every heart, Lord. Biarlah hari ini Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, karena kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu. We crying out for your presence, because your name, Jesus, is the most beautiful name for me. Thank you, Lord. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a
beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, you are, Lord. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Come on, worship Him. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of here and wanna touch your hearts, Lord. Sebab Kau yang termulia, nama-Mu begitu indah. Hari kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, Tuhan. Come on, let's worship Him. That could not hold you, felt all before you. You silenced the boast of sin and the rain. Heaven's sorrow, grace of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Whoa, whoa. Your name is the most beautiful, your name is the most wonderful. Oh Jesus, oh Jesus. Oh yeah. Because you have done so much for me. And we love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, we worship you, we adore you. Oh Jesus, in this place right now, we worship you because we love you, Jesus. Oh, kami mengasihimu, Yesus.
Apapun yang hari sedang kau alami teman-teman, hari ini kita punya nama yang berkuasa, nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa, hal yang ajaib. Oh Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Katakan Yesus, nyanyikan namanya yang indah. Namamu berkuasa. Hari ini apa yang sedang kau alami teman-teman? Firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari dalam nama Yesus kita percaya segala sesuatu sudah bertekuk lutut. Di dalam nama Yesus ada kemenangan kita. Di dalam nama Yesus ada jawaban dalam setiap masalah kita. Hari ini mari kita breakthrough. Nyanyikan nama Yesus. Katakan nama Yesus di dalam setiap perkara dalam kehidupanmu. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ mine. Yes, He's powerful. Say it. What a powerful name it is to Jesus. What a powerful name it is. The name of. Come on, one more time, sing. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ mine. Come on, sing it, come on. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh Jesus, You are powerful. You are the most wonderful for me, Lord. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Kami nyatakan Kau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Setelah kita menjambah Dia, mari kita bersama berkata, Amin. amin. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Come on. Halo teman-teman Sparkling, gimana kabarnya? Saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini buat saudara. Tentunya saya berdoa dan berharap supaya setiap kita tetap kuat di masa-masa yang sukar ini. Bahkan sekalipun bergumul, menghadapi tantangan, saudara tetap bersuka cita, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Sepanjang masa-masa COVID ini, saya mendapatkan sesuatu yang esensi di dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Tema khotbah hari ini, perubahan hidup adalah ibadah. Saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama, kita menemukan ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, dia berkata bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, that's the true worship. Itu adalah
penyembahan sejati, persembahan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saya menemukan saudara, sepanjang masa-masa COVID ini, ketika kita semua tidak bisa beribadah secara fisik, berjumpa setiap hari Minggu, atau mungkin berjumpa di hari biasa, di hari komsel, atau hari di mana ada cell group, atau sesuai dengan komunitas yang di mana saudara berada, orang-orang banyak yang mulai berkata, beberapa di antara mereka, bahwa mereka mengalami stuck, atau mereka mengalami, saya namakan proses di mana mereka merasa Tuhan tuh tidak terlalu berasa dalam hidup mereka. Unik ya saudara ya, di saat kegiatan rohani hilang, Tuhannya juga hampir hilang gitu. Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa mungkin saja selama ini ada sebagian orang atau bahkan banyak orang menjalani kegiatan agama mereka, tapi mereka tidak sedang membangun ibadah yang sejati kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah problem yang sangat besar karena kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya tidak memahami arti ibadah yang sesungguhnya, maka kita tidak akan melakukan semua kegiatan itu dengan esensi yang benar. Makanya hari ini saya mau bicara tentang perubahan hidup adalah ibadah. Apa sih yang dimaksud perubahan hidup itu adalah ibadah? Nah, kita menemukan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama di ayat yang pertama bahwa ibadah yang sejati itu adalah waktu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang sesungguhnya yang Tuhan cari. Kalau saudara ingat, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 tercatat, bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini. Kemudian saudara, dalam percakapan itu, sang perempuan mengungkapkan bahwa kamu adalah benar seorang nabi. Karena kalau orang-orang kami berkata bahwa menyembah Tuhan itu di atas gunung dan di mana-mana, tapi kamu mengajarkan bahwa Yerusalemlah tempat kami menyembah. Tapi Yesus kemudian tidak mengiyakan kalimat perempuan tadi yang berkata bahwa Yerusalem itu tempat menyembah. Melainkan Yesus justru mengatakan yang sebenarnya, esensi yang sesungguhnya. Apa esensi yang sesungguhnya? Saudara kan menemukan Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh, maka dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi, penyembahan yang Yesus maksud di dalam firman itu adalah begini saudara. Bukan kegiatan ketika orang pergi ke Yerusalem. Bukan juga apa yang dimengerti oleh perempuan tadi sebelumnya tentang orang menyembah perginya ke gunung-gunung. Jadi bukan sebuah kegiatan pergi ke sebuah tempat, melainkan Yesus berbicara bahwa penyembahan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya yang hidupnya sehari-hari di dalam roh dan kebenaran itu yang merupakan persembahan kepada Tuhan, merupakan worship to God, merupakan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, hari ini kita mau belajar, apa sih ibadah yang sesungguhnya itu? Apakah ibadah itu hanya bicara soal kegiatan mingguan yang kita lakukan, yang kalau tanpa kegiatan itu, kita jadi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sangat ironis sekali, kalau kehidupan kekristenan kita hanya bergantung kepada ibadah secara fisik yang perlu terjadi. Walaupun kita rindu bersekutu, benar. Walaupun kita rindu untuk bertemu supaya kita bisa menyatakan kasih yang lebih real, karena lewat online pasti terbatas, saudara. Tapi, saudara, kita perlu mengerti kembali untuk esensinya terlebih dahulu. Nah, saya mempercayai ayat ini ditulis karena waktu itu Roma, jemaat yang ada di Roma, juga mengalami sebuah kondisi di mana mereka sangat bergantung kepada sebuah liturgi agama. Kalau kita tahu setelah masa Paulus, ada seorang raja yang luar biasa yang menetapkan peraturan agama, peraturan cara beribadah, sehingga membentuk pola ibadah yang kurang lebih kita jalani hari ini. Ada liturginya, saudara. Padahal Tuhan berharap, sesungguhnya ibadah itu bicara tentang saudara dan saya, mempersembahkan hidup kita, keseluruhan hidup kita. Dalam bahasa aslinya, mempersembahkan tubuhmu itu bukan sekedar tubuh fisik, saudara. Tapi bahasa aslinya itu bicara gini, soma. Dalam bahasa
root-nya atau origin word-nya adalah sozo. Itu bicara tentang keseluruhan hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, saya merenungkan hal ini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu kan seperti Bapa dan anak ya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita tidak sedang menyembah dalam posisi kita itu budak, bukan. Karena Yesus berkata kamu bukan lagi hamba, tapi kamu anak. Namanya hubungan Bapa dengan anak, saudara, saya merenungkan. Apakah saya mau waktu anak saya berhubungan dengan saya itu, apakah yang saya tunggu-tunggu itu kata-kata pujiannya? Atau apa yang sesungguhnya Bapak harapkan sih dari seorang anak? Saudara menangkapkah hal ini bahwa apa sih yang Bapak harapkan dari kita sebagai anak? Kalau saudara posisi sebagai Bapak, saya Bapak yang nggak sempurna. Artinya saya masih punya banyak kekurangan. Tapi Bapak yang tidak sempurna saja, saya punya 2 orang anak, umur 10 dan umur 5 tahun. Yang saya harapkan dari anak saya, bukanlah kata-kata pujian setiap hari. Dia datang kepada saya, Papi, Papi orang yang sangat baik. Papi begitu mulia. Papi begitu luar biasa. Kuasa Papi begitu dahsyat. Saya tidak mengharapkan kalimat itu diucapkan seperti itu. Karena bagi saya itu akan menjadi sebuah kalimat yang apa sih gitu ya. Tapi saya merindukan sesuatu yang sangat esensi dari hidup anak saya. Apa itu saudara? Saya akan menganggap bahwa dia menghormati dan juga mengagumi saya ketika saya melihat dia mengalami perubahan hidup yang real, yang sehari-hari. Ketika dia belajar untuk menyodorkan di hadapan saya, ini loh Pak kehidupanku. Kehidupanku yang rajin, yang tekun, yang menerapkan apa yang Papa ajarkan, yang melakukan setiap perkataan Papa, sehingga hidupku hari ini mengalami perubahan semakin baik. Saudara, itulah yang Bapak harapkan dari seorang anak. Apa yang saudara mengerti tentang hubungan kita dengan Tuhan? Sebagai anak dengan Bapak, saya percaya begini saudara. Bapak merindukan perubahan hidup yang nyata dari kita sebagai anak. Keseluruhan hidup kita inilah persembahan yang sesungguhnya, yang sejati kepada Tuhan. Nah, memang masalahnya adalah begini saudara. Keseluruhan hidup saya hari ini saja, keseluruhan hidup kita bersama semua hari ini, belum berani ada orang yang mengklaim bahwa keberadaan hidupnya dia hari ini sudah layak untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Saya belum berani berkata itu. Kenapa? Karena saya masih punya banyak kekurangan. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup saya yang saya rasa belum cukup layak untuk saya katakan inilah persembahan yang sejati. Kadang-kadang saya masih bisa emosi marah. Itu bukan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Kadang-kadang saya masih bisa berpikiran tidak kudus. Tentu itu bukan persembahan yang sejati untuk Tuhan. Itulah kenapa kita perlu terus berubah. Betul ya? Ayat yang kedua katakan itu buat kita semua. Apa sih maksudnya ibadah yang sejati itu? Yaitu ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita selalu berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat mengerti mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Itu maksudnya ibadah yang sejati. Perubahan hidup kita, pembaharuan akal budi kita yang terus-menerus itulah yang merupakan ibadah kita yang sejati. Ibadah di mana kita mengerti bahwa ini loh yang Tuhan mau, ini loh ya sesungguhnya yang Bapa mau dalam kehidupan kita sebagai anak. Nah saudara, kita mau belajar hari ini dari konsep esensi ini. Bagaimana perubahan hidup kita adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita belajar bersama dengan cara berpikir seperti ini. Saya merenung saudara, kenapa sih orang sulit berubah? Betul ya? Kita nggak kurang baca firman. Kita nggak kurang dengar khotbah. Kita nggak kurang melakukan kegiatan agama. Kita nggak kurang-kurang ada dalam komunitas. Tapi berapa banyak kita yang benar-benar mengalami perubahan hidup yang real, nyata sehari-hari. Yang bukan cuma sekedar kita yang bisa menyadari, tapi orang lain bisa merasakan perubahan hidup kita. Coba kita renungkan, berapa banyak kita yang mengalami yang seperti itu.
Nah saudara, saya menemukan bahwa ternyata untuk mengalami perubahan hidup, ada sebuah hal yang sangat esensi, karakter yang sangat basic, yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Saya melihat begini saudara, orang sulit berubah, bahkan sudah dikhotbahkan, sudah banyak firman yang dia tahu, karena, dengarkan ini baik-baik, karena orang tersebut kurang rendah hati untuk dia mengalami perubahan. Rendah hati itu apa sih saudara? Rendah hati bicara tentang sebuah sikap dalam kehidupan kita yang belajar dan mau senantiasa diajar, rela dibentuk, rela mengalami proses, sekalipun mungkin sulit, dalam perjalanannya nggak mudah. Tapi orang yang rendah hati pasti orang yang rela untuk mengalami proses perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Jadi mau orang itu sudah tahu ribuan, puluhan, ratusan ribu firman, tapi kalau sikap hatinya masih tidak rendah hati, nggak akan bisa berubah. Nah, orang yang tidak rendah hati tidak mengalami perubahan hidup. Orang yang tidak mengalami perubahan hidup, dia tidak punya ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama. Ayat yang kedua bicara begini tadi kan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya begini saudara, orang yang mengalami pembaharuan akal budi, mereka memperoleh hikmat dari Tuhan. Hikmat yang menuntun dia, sehingga dia mengerti apa sih isi hati Tuhan. Nah, Amsal berkata saudara, di dalam Amsal 11 ayat 2, firman Tuhan berkata begini buat kita semua. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, yang tidak mau berubah, maka mereka hidupnya akan mendapat cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat Tuhan itu ada pada orang-orang yang rendah hati. Yang mau belajar, yang rela dibentuk, yang mau mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Jadi saudara, kunci dari perubahan hidup adalah kerendahan hati. Kalau hari ini kita menjumpai, kita masih belum banyak berubah untuk menjadi lebih baik tentunya, secara karakter kita. Mungkin saja selama ini kita masih kurang rendah hati untuk bersedia diproses oleh Tuhan. Mungkin saja kita kurang rendah hati untuk melakukan firman. Karena Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Persoalannya saudara bukan mendengarnya, tapi persoalan di melakukan atau tidak melakukan. Banyak kita mendengar khotbah setiap hari Minggu, banyak kita mendengar firman, membaca firman mungkin setiap hari. Tapi berapa banyak kita yang memilih untuk melakukan firman? Orang yang mau melakukan firman, hidupnya pasti berubah. Tapi orang yang tidak melakukan firman, pasti ditemukan karena dia kurang rendah hati, kurang rela untuk melakukan kebenaran, kurang mau diproses karena mungkin dia berpikir bahwa prinsip hidup yang dia pegang sudah lebih baik dari firman bahkan. Kalau hari ini kita menemukan diri kita ada di posisi yang itu, mari kita bertobat bersama. Karena ini bukan yang Tuhan inginkan. Kalau saya jadi bapak, saya punya anak, saya tidak suka ketika anak saya menentang perkataan saya. Dan dia berpikir bahwa dia punya ide atau punya pemikiran, punya prinsip yang lebih baik. Bapak yang nggak sempurna loh saudara. Bayangkan bapak yang sempurna di surga. Bersyukur, kita bersyukur karena Bapak tidak menghakimi kita di waktu yang sekarang. Kita bersyukur karena sekalipun kita belum mengalami perubahan hidup, Tuhan tetap menerima kita. Tahu nggak kenapa saudara? Karena saudara statusnya anak. Apa yang membuat saudara memiliki status anak? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus hidup saudara, dan melayakkan saudara. Karena dia ada di dalam diri kita, di dalam diri saya, sehingga itulah yang membuat Bapak melihat kita sebagai anak. Apapun yang terjadi, dia terima kita. Tapi saudara, Bapak merindukan perubahan hidup yang terjadi dalam hidup anak-anaknya. Dia tidak menghakimi kita sekarang, tapi nanti, satu hari nanti ketika dia datang, dia akan menghakimi kita. Berdasarkan apa saudara? Ibadah kita yang sejati, melalui perubahan hidup kita yang nyata setiap hari, setiap masa yang kita lalui. Nah saudara, Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini,
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ayat ini jelas sekali berkata supaya kita belajar kepada Yesus, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Wow, Yesus mengklaim bahwa diri dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara tahu kenapa Yesus bisa mengucapkan kalimat itu? Nanti kita belajar bersama. Ini pertanyaan yang saya rindu saudara renungkan sebentar. Kenapa Yesus bisa mengucapkan kalimat itu kepada orang-orang di sekitar dia waktu itu? Dan mereka mendengarnya loh, sebagai murid-murid. Yohanes khususnya mencatat ini, mendengar perkataan ini. Matius yang mencatat ini, mendengar bahwa Yesus berkata, dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa bisa seperti itu? Nah, hari ini, saya rindu kita benar-benar melihat bagaimana proses orang bisa mengalami perubahan hidup. Bagaimana orang bisa mengalami kerendahan hati. Nah, saya menemukan saudara, bahwa menjadi rendah hati itu bukan karena dipaksa oleh situasi. Ada orang menjadi rendah hati karena dipaksa oleh situasi. Kondisi yang ada membuat dia mengerti bahwa akhirnya ada ya kita menemukan orang tertentu tuh gini loh. Akhirnya dia sadar juga. Pernah nggak saudara menemukan kondisi yang seperti itu kepada orang tertentu? Atau mungkin kepada diri kita? Pernah nggak saudara mendengar kalimat ini? Biarin nanti nabrak tembok, setelah nabrak tembok baru sadar. Kita menemukan ada orang-orang yang baru menjadi rendah hati karena situasi. Nah Tuhan mengizinkan sih proses-proses yang seperti itu. Tapi kalau sesungguhnya ditanya, Tuhan kalau kita lihat dari firman, Tuhan tidak mau kita menjadi rendah hati karena situasi. Karena dipush oleh kondisi yang ada. Karena ditekan oleh segala pergumulan yang kita alami. Tuhan mau kita mengalami kerendahan hati karena apa saudara? Karena keputusan. Untuk menjadi rendah hati itu bukan karena situasi, tapi karena keputusan yang saudara ambil. Waduh Pak, dari mana ayatnya? Bahwa rendah hati itu adalah keputusan. Mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa keputusan Yesus yang membuat dia menjadi pribadi yang rendah hati. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini berkorelasi semua saudara ya. Dari Roma 12, saudara renungkan ini bahwa firman Tuhan berkata, kita harus mempersembahkan keseluruhan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati bicara tentang apa? Keseluruhan hidup kita yang diberikan buat Tuhan. Keseluruhan hidup kita hari ini mungkin kita rasa masih banyak yang belum layak. Makanya kita perlu berubah. Makanya di ayat yang kedua berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah dari pembaharuan budi kita. Pembaharuan apa? Jiwa kita, saudara. Pembaharuan jiwa bicara tentang apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak dalam hidup kita harus berubah. Makanya dikatakan orang yang mengalami pembaharuan budi, mereka menjadi mengerti tentang kehendak Tuhan, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kenapa? Karena jiwanya dirubah, jiwanya dibaharui, mengalami perubahan sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup? Kalau kita bersedia dan memutuskan untuk kita mau belajar, mau diajar, kita rendah hati untuk rela menjalani proses yang ada. Nah, sama seperti Yesus. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat yang ke-5 sudah memulai dengan kalimat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus berkata tadi dalam Matius 11:29, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa buktinya Yesus rendah hati? Firman Tuhan berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat ini bukan berkata begini, melainkan telah dikosongkan oleh Bapaknya. Bukan, saudara. Tapi Yesus mengambil keputusan untuk mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia tidak dipaksa oleh Bapa untuk menjadi rendah hati, dia tidak dipaksa untuk menjadi manusia, dia tidak dipaksa untuk menjadi seorang hamba, tapi dia sendiri memutuskan untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah, perhatikan ini, merendahkan dirinya. Ayat ini bicara dia yang aktif, karena saudara belajar bahasa ya. Awal kata merendahkan dirinya. Dia bukan direndahkan, tapi dia merendahkan dirinya sendiri. Sebagai dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Itulah sebabnya, lihat saudara, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya suka sekali ayat yang terakhir ini, karena firman Tuhan berkata begini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi apa? Bagi kemuliaan siapa? Bapanya. Ayat ini menunjukkan kepada kita dengan begitu jelas bahwa kerendahan hati adalah keputusan. Kerendahan hati bukan sekedar perasaan yang tertekan oleh situasi. Kerendahan hati bukan sebuah sikap yang keluar karena dipaksa oleh keadaan. Kerendahan hati adalah keputusan yang saudara bisa buat sekarang juga. Ketika saudara berkata begini, Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu. Aku sudah baca firman-Mu. Aku sudah dengar khotbah yang disampaikan oleh pendeta siapa saja. Aku sudah dengar kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini aku memutuskan untuk aku mau melakukannya. Sekalipun sulit, sekalipun rasanya mustahil, sekalipun penuh dengan tantangan. Aku percaya ketika aku melakukan firman, maka aku akan mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidupku adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya pewahyuan ini, pencerahan ini, bisa saudara dapatkan di dalam hati saudara. Yesus mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Yesus bukan dipaksa oleh keadaan, bukan Bapaknya yang memaksa dia, tapi dia sendiri yang mengambil keputusan ini. Berapa banyak kita saudara yang hari ini, mungkin ketika firman ini sedang disampaikan, kita diingatkan akan bagian-bagian kehidupan kita yang kita masih kurang rendah hati. Kita masih sulit untuk berubah. Bahkan mungkin kita membiarkan saja hidup kita mengalir dan menunggu sampai keadaan memaksa kita untuk berubah. Bapa rindu saudara, untuk saudara hari ini bisa mengambil keputusan dari dirimu sendiri. Tanpa paksaan, tanpa tekanan dari situasi, tapi saudara memilih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Mengambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku mau belajar, aku mau diajar, aku rela dibentuk. Salah satu bentuk yang sederhana begini saudara, lakukan firman. Bentuk sederhana lainnya adalah dengarkan nasihat pemimpin rohanimu. Ketika pemimpin rohanimu menasihatkan engkau berdasarkan kebenaran firman, saudara perlu dengan rendah hati berkata, ya aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik. Kita tidak bisa mengabaikan arahan nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani kita, orang tua kita, kalau mereka menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan firman. Bukti kita mengambil keputusan untuk jadi rendah hati adalah kita mau mengikuti apa yang firman katakan. Baik kita baca langsung, maupun dari orang-orang yang menyampaikannya kepada kita. Jadi saudara, hari ini saya mau akhiri dengan kalimat, perubahan hidupmu adalah ibadahmu yang sesungguhnya kepada Tuhan. Perubahan hidup yang sehari-hari yang kau alami, itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Perubahan hidup itu hanya bisa terjadi kalau saudara hari ini mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau belajar, yang mau diajar, yang rela dibentuk melalui proses dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang rindu melihat kami anak-anak-Mu bukan sekedar mendengar perkataan-Mu, tapi kami melakukan setiap perkataan-Mu. Engkau Bapa yang rindu untuk melihat setiap anak-anak-Mu ini bukan sekedar melakukan kegiatan agama, tapi benar-benar mempersembahkan keseluruhan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Melalui perubahan hidup yang nyata setiap hari. Tuhan, ajar kami supaya kami belajar terus-menerus kepada Engkau. Pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kami hari ini berkata di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengambil keputusan. Mari saudara, ambil keputusan dalam hatimu. Sama seperti Yesus mengambil keputusan. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Mari ambil keputusan. Ambil keputusan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Yang mau belajar. Yang mau diajar. Yang rela dibentuk melalui proses. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami tidak mau menunggu tembok di hadapan kami untuk kami tabrak sehingga kami baru berubah. Kami nggak mau menunggu Tuhan, tekanan datang atau paksaan sehingga kami baru berubah. Tapi kami hari ini mau mengambil keputusan. Mulai saat ini, kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Supaya hidup kami terus dibaharui. Sehingga kami bisa mempersembahkan keseluruhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau menjadi pribadi yang rendah hati, mengambil keputusan untuk menjadi rendah hati. Sama-sama kita katakan, amin. Wow, thank you banget Kak Darwin. Hari ini bagian soal perubahan hidup itu sebagai ibadah yang sejati lewat kerendahan hati, Za. Betul banget. So, thank you banget sekali lagi Kak Darwin. God bless you. Thank you Kak, God bless. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengumuman ya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan juga persepuluhan, dapat memberikannya dengan nomor dan nama rekening yang berikut ini. Dan gue juga mau ingetin buat teman-teman semua untuk tetap follow IG kita di @pro.sparkling dan @teens.sparkling untuk mengetahui info-info terupdate tentang sparkling ya, Zaya. Betul banget. Apalagi nanti akan ada live streaming dan itu infonya akan lewat IG kita ya. Benar. Jadi jangan lupa untuk terus follow, terus juga scroll lihat IG kita ya. Ada konten-konten menarik juga, Za. Setuju Gitu. banget. Oke, so thank you for joining us today. Reza and Aldo signing out. Bye-bye. Bye.